Film ini menceritakan tentang seorang anak yang mewarisi kekuatan yang sangat berbeda dari anak lain. Scene diawali pertarungan antara seorang guru melawan seorang yang berjubah hitam dari ras iblis. Guru ini bernama Jianmu. Jianmu melindungi seorang anak bayi yang berdarah campuran antara manusia dan iblis. Ayahnya yang merupakan muridnya tengah bertarung mati-matian sampai sekarat. Singkat cerita, Yanmo pun berhasil menyelamatkan anak bayi itu, namun tidak dengan muridnya. Lalu, pada saat detik-detik terakhir hidupnya, anak itu memberi nama bayi itu Ye Buguai dan dititipkan kepada gurunya itu, dan film pun dimulai. Scene pun menunjukkan seorang anak yang bernama Ibu Gua tengah bergelantungan di tebing untuk meningkatkan latihan pedangnya. Naas tali yang ia gunakan untuk bergelantungan ternyata putus dan ia pun terjatuh ke jurang. Ya, ia diselamatkan menggunakan pedang terbang milik guru Jianmo. Singkat cerita, Ye Buguai kini telah dewasa. Ia sedang membuat pedang dari kayu sambil merencanakan akan kabur dari tempat perguruan ini dengan meninggalkan surat untuk gurunya. Lalu scene berganti di istana wanita. Ada seorang guru sedang membicarakan mengenai masalah konferensi gerbang. Di sini ia memerintahkan dua orang muridnya untuk mencari anak yang diramalkan. Di sini Mimin pun tidak tahu siapa anak yang diramalkan itu, ya kan? Lalu datanglah salah satu muridnya yang melaporkan bahwa murid dari Pulau Roh Pedang, yakni Ye Buguai, telah melarikan diri dari pulau itu. Chang'er pun diperintahkan untuk mencari dan menjaga Ye Buguai. Scene pun memperlihatkan di mana Ye Buguai sedang menjaga sebuah desa dan sedang bertarung dengan iblis air. Untung saja ada Chang'er yang membantunya di sini. Di sini pun Ling-er berhasil menangkap iblis air itu. Namun si Ye Buguai bertanya kepada Ling-er, "Kenapa kau kesini lagi? Apakah kau di sini untuk menangkapku karena aku adalah kultivasi ganda?" Lalu Ling-er pun menjawab bahwa ia kemari hanya disuruh oleh gurunya dan suruh untuk melindungi dia. Namun pada saat itu juga iblis air itu menghilang secara tiba-tiba. Saat pagi hari, Ling-er pun menemukan jejak dari iblis monster air. Lalu di situ mereka ketahui bahwa iblis monster air itu sebenarnya lemah lembut. Tapi kenapa mereka menyerang warga desa? Mereka pun akan menyelidiki hal ini. 哪里调查？老板，我们是谢灵仙岛的弟子。 Lalu saat Li'er sedang menanya kepada salah satu pedagang di situ, Ye Buguai melihat ada seorang nenek-nenek yang sedang dilempari oleh batu. Ia pun iba dan menolong nenek-nenek itu. Tua ini selalu membicarakan tentang cucunya yang bernama Mian Mian. Kita juga tidak tahu siapa itu Mian Mian. Mereka pun terus menyelidiki tentang monster air ini sampai mereka mendapatkan petunjuk tentang Mian Mian ini. 水怪应该和那个绵绵有什么关系？但看他们的态度。 Scene pun berpindah pada saat malam hari. Ternyata monster air itu menyerang kembali desa ini. Dan pada saat itu Li'er dan Ye Buguai siap untuk melawan dia. Oke.
Di sini Lier dan Yebuguai terus bertarung melawan monster air itu karena mereka yakin monster air ini sebenarnya berhati lembut. Namun ada hal yang sangat ia tidak senangi hingga ia berubah menjadi iblis. Lalu pada saat mereka terdesak, yakni si Yebuguai dengan Lier, pada saat mereka terdesak, Yebuguai mengatakan, "Apakah kau mengenali Mian Mian?" Lalu disitulah monster air itu berubah kembali menjadi monster yang lembut. Lalu di sini ia menceritakan mengapa ia menyerang desa ini. Ternyata Mian Mian adalah seorang gadis di desa ini yang selalu dihina, selalu dibully, dan selalu dikucilkan oleh seluruh warga desa, termasuk teman-temannya, hingga ia sering menyendiri di tepi laut atau di pantai, hingga ditemani pada suatu hari dia bertemu dengan Mian Mian. Setiap hari ia selalu bertemu dengan Mian Mian dan ia selalu membagi rotinya pada Mian Mian. Maksudnya Mian Mian yang membagi rotinya kepadanya. Dan pada suatu hari mereka berjanji akan selalu bertemu setiap sore. Nah, pada saat itu, pada suatu hari, Mian Mian tidak datang. Hingga akhirnya ia pergi ke sumur di rumahnya Mian Mian. Ternyata Mian Mian telah dibunuh oleh ketua desa atau kepala desa dari desa Mian Mian sendiri. Hingga akhirnya dibakarlah rumah Mian Mian karena bau busuk di rumahnya. Nah, mulai dari saat itulah ia sangat membenci desa ini dan selalu menyerang desa ini. Lalu di sini kita ketahui bahwa dalang dibalik semua ini adalah kepala desa itu sendiri. Jadi di sini, namun tetap saja monster ini tetap salah. Maka Yebuguai tetap membunuh monster ini dengan cara mengeluarkan kekuatan pedang petirnya. Ganti di mana pada saat Yebuguai dengan Lier sedang minum bersama di sebuah kedai. Namun tiba-tiba saat ia meminum seteguk air kebahagiaan, ia pun terpingsan-pingsan ya guys ya. Oke, di sini tiba-tiba kucing yang ada di dalam tubuhnya Yebuguai menunjukkan wujudnya hingga membuat orang-orang yang di sekitar situ ketakutan. Lalu Lier pun bertanya kepadanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Lalu kucing itu menjawab, "Kau bisa memanggilku Tusia. Tapi di sini untuk mempermudah kita ya guys ya, kita tetap memanggilnya kucing. Oke guys." Lalu scene pun berganti di mana Lier dengan si kucing sedang menunggangi kuda menuju penginapan untuk beristirahat karena Yebuguai belum juga sadar dari pingsannya. Lalu scene berganti pada saat Lier dan kucing sedang menyelidiki tentang Lusin Lousa yang adalah bawahan dari Nona Iblis juga. Kita masih belum mengetahui siapakah Nona Iblis yang mereka 这里是 maksud. 去万泉城的必经之路。听说这里一片都被严密的封了起来，只能出不能进。 Mereka pun tak sengaja melihat mulut dari Lusin Lousa. Mereka pun menyerang mulut itu. Namun itu memicu datangnya Lusin Lousa. Akhirnya mereka bertarung dengan Lusin Lousa. Lusin Lousa ini sebenarnya adalah iblis ya guys ya. Perlu kalian ketahui. Di sini Lusin Lousa pun menanyai tentang wajah baru dari si kucing. Maksudnya si Yebuguai. Maksudnya si Lusin Lousa itu dikiranya Yebuguai.